Hei, lihat. Ada hal ajaib yang terjadi di sekitarmu. Yuk lihat beberapa foto fenomena menakjubkan yang ada di bumi. Aku bakal jelasin pembahasan ilmiahnya ya. Awan pelangi yang ajaib ini adalah fenomena alam yang langka banget. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan awan ini disebut awan Pileus. Begini terbentuknya awan pelangi. Ada awan tambahan yang bergantung pada sistem awan yang lebih besar. Awan tambahan melebar secara horizontal dan terbentuk kayak topi di atasnya. Awan itu menempel ke bagian atas awan lain, tapi awan itu nggak bertahan lama, sama kayak pelangi biasa. Nantinya, awan utama di bawahnya akan naik dan menyerap awan pelangi itu. Siapa yang mau lihat laut berkilau dan berkelap-kelip kayak langit penuh bintang? Fenomena ini bernama bioluminesensi. Saat bioluminesensi terjadi, ombak akan berwarna biru neon karena proses kimia alami. Organisme hidup seperti krustasea kecil dan alga menggunakan bioluminesensi buat mengecoh predator, menyerang mangsa, atau mencari pasangan. Cahaya malam ini pernah dipotret di seluruh Australia dan Samudra Hindia. Bentuk es kayak gini disebut es rambut. Bentuknya mirip permen kapas, tapi akan meleleh saat terkena cahaya matahari, bukan hujan. Fenomena ini unik banget karena cuma terbentuk pada kondisi tertentu. Es rambut tumbuh di permukaan kayu tertentu pada suhu di bawah 0 derajat Celcius kalau cuacanya tenang dan lembab. Es rambut bisa tumbuh sepanjang 20 cm. Tahun 2015, saintis menemukan jamur penyebab munculnya es rambut yang lembut dan halus ini. Jamur ini memicu proses bernama pemisahan es. Jamur mencegah kristal es menyatu ke dalam bentuk yang lebih stabil. Maksudnya, es masih bisa terbentuk di ranting meski nggak ada jamur, tapi bentuknya bakal normal, bukan es rambut. Jadi, gimana cara jamur ini membentuknya? Cairan di dekat permukaan ranting terpapar udara dingin, makanya terbentuk lapisan es yang tipis. Hal ini menyatukan lapisan air yang tipis antara es dan pori-pori kayu. Akibatnya, terjadi daya isap yang mendorong air dari pori-pori ke arah es di permukaan. Air itu membeku di sana dan menambah lapisan es. Proses ini terus berulang, dan inilah es rambut tipis keluar dari kayu. Danau Baikal di Siberia terkenal dengan airnya yang jernih. 20% air tawar di bumi ada di danau ini, menjadikannya danau air tawar terbesar di dunia dilihat dari volumenya. Ukurannya juga luas banget, bahkan lebih luas dari Belgia. Dengan usia sekitar 25 juta tahun, danau ini menjadi danau tertua di dunia. Saat membeku pada musim dingin, bongkahan es bening terbentuk di permukaannya. Warnanya terlihat toska karena air di danau ini jernih. Struktur es berwarna permata di permukaan danau ini disebut hammock, yang merupakan serpihan es. Angin kencang di sekitar danau mendorong air menjadi ombak dan membekukan menjadi balok warna toska. Tinggi hammock bisa mencapai 9 sampai 11 meter. Lihat bola api naga ini deh. Keajaiban alam ini terjadi di sebuah area sekitar Sungai Mekong, Tiongkok. Bola ini muncul sepanjang tahun, tapi lebih sering terjadi pada bulan purnama di akhir musim gugur. Kemunculannya masih menjadi misteri. Bola api ini seperti naik dari air sampai setinggi 300 meter. Tampilannya mirip kembang api, menghilang dengan cepat. Bola api ini biasanya mengeluarkan kilau kemerahan atau jingga. Gempa bumi juga mengeluarkan cahaya loh. Ternyata cahaya gempa bumi udah ada selama berabad-abad. Cahaya ini muncul sebelum, saat, atau enggak lama setelah gempa bumi. Warnanya biasanya putih atau biru. Cahaya ini cuma muncul sekejap, jadi susah buat dipotret. Tapi bisa juga sih bersinar sampai 10 menit, cuma langka banget. Cahaya ini kadang ada di pusat gempa, tapi pernah juga terlihat sampai 400 km. Cahaya ini terlihat di lautan juga. Saintis tahu kalau kekuatan gempa mempengaruhi fenomena ini. Cahaya ini cuma terlihat pada gempa bumi berkekuatan 5 atau lebih skala Richter. Saintis punya beberapa teori, tapi pemicu cahaya ini masih menjadi misteri. Pelangi bulan punya prinsip yang sama dengan pelangi biasa, yaitu terjadi saat cahaya dipantulkan dari tetesan air di langit. Tapi kemunculannya lebih jarang daripada pelangi biasa. Pelangi bulan cuma muncul pada kondisi tertentu,
Saat bulan rendah banget di cakrawala, langit gelap, dan tetesan air ada di bagian langit yang berlawanan dengan bulan. Halo yang juga dikenal sebagai lingkaran pelangi adalah fenomena optis yang terbentuk di langit saat cahaya dipantulkan dari kristal es. Halo mirip lingkaran putih atau warna-warni besar yang mengelilingi matahari atau bulan. Yang berikutnya ini emang nggak selangka fenomena yang udah disebutin tadi. Dolin terbentuk di tanah akibat runtuhnya lapisan permukaan. Kebanyakan dolin disebabkan oleh pelarutan kimia batuan karbonat. Dolin biasanya melingkar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Diameter dan kedalamannya juga beragam. Dijamin kamu nggak mau masuk ke sana. Pusaran api adalah pusaran angin yang dipicu api. Pusaran ini seringkali terdiri dari kobaran api atau abu. Fenomena ini juga kadang disebut tornado api atau badai api. Jelas dijuluki itu karena bentuknya mirip tornado dan terbuat dari api. Tapi istilah ini biasanya merujuk pada hal lain saat api memiliki intensitas yang menciptakan tornado sungguhan. Pusaran api beda. Biasanya nggak termasuk tornado karena pusarannya nggak memanjang dari tanah ke dasar awan. Awan lentikular biasanya sejajar dengan arah angin. Bentuk awan ini khas banget. Lihat aja, itu kayak bayangan kita tentang pesawat luar angkasa milik tamu dari luar angkasa. Banyak orang pengen melihat fenomena ini, aurora borealis atau cahaya utara yang terkenal. Aurora adalah pertunjukan cahaya alami di langit. Partikel bermuatan listrik dari matahari menabrak atom-atom di atmosfer bumi. Lalu, tabrakan itu membuat elektron dalam atom berubah ke dalam kondisi energi tinggi. Akhirnya, elektron ini kembali ke kondisi energi rendah. Saat itulah elektron melepaskan foton cahaya. Kalau mau lihat fenomena ini, emang paling bagus ke negara-negara Nordik. Tapi di Skotlandia juga kelihatan kok. Awan morning glory adalah awan yang mirip gulungan kapas yang panjang banget. Peristiwa ini kadang terlihat di berbagai bagian dunia, tapi hanya di Teluk Carpentaria yang berada di Australia Utara. Peristiwa ini rutin terjadi. Awan ini bisa membentang sepanjang 1000 km, dan awan ini mungkin muncul lebih dari satu pada saat yang sama. Sejauh ini, kita udah melihat pelangi bulan, halo, dan fenomena lain. Tapi kalau pelangi api gimana? Pelangi api emang lebih gampang diucapin, tapi istilah asli fenomena ini adalah busur sirkum horizontal. Bareng-bareng yuk, busur sirkum horizontal. Bagus, pelangi api adalah fenomena optis keren lainnya yang terjadi di awan cirrostratus. Lihat deh, dua fakta keren berikutnya berhubungan sama hewan. Apa tindakanmu kalau sejuta kupu-kupu terbang di atas kepalamu? Ini bisa aja terjadi waktu kamu melihat kupu-kupu raja bermigrasi ke Meksiko atau California Selatan. Kupu-kupu ini nggak suka udara dingin di musim dingin. Aku juga. Jadi, setiap musim gugur, mereka bermigrasi ke selatan atau ke barat yang hangat sepanjang tahun. Ini adalah ladang yang dipenuhi sarang laba-laba. Fenomena ini cuma terjadi saat laba-laba menghindari banjir atau bencana alam lain. Saat pergi, mereka nemu tempat tinggi untuk membuat sarang. Biasanya, tempat itu adalah pohon atau ladang pertanian. Karena banyak laba-laba ngumpul di wilayah aman yang sama, mereka bikin sarang bersamaan. Sarang laba-laba besar ini mirip selimut tebal ya. Ya, coba aja rebahan di sana. Bercanda kok. Kamu pernah nemu fenomena alam yang unik? Komen di bawah ya.